Pagi, siang, sore, Prof. Doni. Berikut adalah presentasi Technopreneurship dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Salma Ranggita, Bang Rafgos, dan juga Shanata Putri Salsabila, yaitu Nurture Life, partner setia bagi ibu dan buah hati di Indonesia. Jadi terkait Nurture Life ini tuh sebenarnya kayak gimana sih untuk situation analysisnya, di mana kita di sini tuh mendapat dari concern yaitu ketersediaan layanan kesehatan masyarakat yang lebih digital di Indonesia, di mana di sini dari total 273,87 juta penduduk Indonesia itu hanya terdapat sejumlah 176.000 dokter. Nah, itu ada beberapa data terkait dokter spesialis kandungan dan anak, dan sebenarnya belum merata nih fasilitas untuk layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten. Nah, untuk itu, angka kesenjangan sosial di Indonesia juga besar, khususnya di daerah DI Yogyakarta, DKI, dan juga di Jawa Barat. Nah, untuk itu, sebanyak 167 juta pengguna internet di Indonesia itu memiliki rata-rata pengguna aktif 7 jam 42 menit per hari, dan juga terdapat 87 juta pengguna Instagram. Dan juga topik kesehatan itu menjadi topik yang paling sering dikunjungi oleh pengguna di internet Indonesia. Sehingga terdapat banyaknya potensi sumber daya yang dapat dimaksimalkan, yaitu integrasi dengan digitalisasi untuk kesehatan, yaitu Nurture Life, untuk menyediakan layanan yang lebih mudah untuk target pasar mengakses informasi kesehatan. Untuk itu, main problemnya adalah faktanya di sini mengenai kondisi kehamilan dan kesehatan bayi di Indonesia adalah 11,7 dari 1.000 bayi itu mengalami kematian neonatal di Indonesia. Selain itu, belum terpenuhinya target cakupan kunjungan anenatal atau neonatal, dan juga informasi layanan terbatas belum terintegrasi. Untuk itu, isu kesehatan bayi pada masa kandungan pasca kelahiran menjadi penyokong kesejahteraan keluarga, namun media informasi dan layanan penunjang yang masih terbatas belum terintegrasi. Untuk itu, perlu ada media yang terintegrasi sebagai stakeholder, dan juga family planning, dan juga penyebaran informasi melalui kolaborasi dengan pihak pembuatan konten untuk meningkatkan awareness. Untuk itu, kita membuat di sini aplikasi dengan visi, yaitu menjadi pelopor media informasi serta penyedia layanan kesehatan ibu dan bayi pada masa kehamilan pasca kelahiran untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Dengan misi di mana kita menyediakan akses informasi, terus juga perantara untuk orang tua dengan mitra penyedia layanan kesehatan, dan juga bekerja dengan institusi pemerintah dan juga swasta agar program ini dapat terinfrastrukturkan dengan baik. Dan di sini juga kita mendukung SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Selain itu, di sini juga kita melakukan beberapa market analysis, yaitu target pasar untuk Nurture Life itu diikuti oleh adaptasi teknologi yang tinggi, di mana di sini kita mentargetkan early adopters, di mana keluarga dengan keterbatasan akses informasi seputar kelahiran dan juga kehamilan, tapi punya nih awareness atau kesadaran mengenai kesehatan anak. Selain itu, target pasar utamanya itu ada kelompok wanita ibu, di mana di umur 20-35 tahun, yaitu usia optimal kehamilan pada umumnya, tapi tidak menutup kemungkinan di luar dari usia tersebut, dan juga komposisi wanita usia optimal kehamilan itu ada 33 juta orang di seluruh penduduk Indonesia. Untuk itu, penting nih ada informasi yang menyebar selain tidak terbatas dari word of mouth, tapi adanya platform digital yang terintegrasi untuk layanan antenatal dan prenatal juga gitu. Di sini kita menggunakan adaptation to technology, di mana mid to high, di mana tingkat penetrasi internet di Indonesia itu mendukung implementasi aplikasi sebagai media informasi untuk layanan kesehatan. Dan di sini customer traits-nya, di mana di sini kita mendukung untuk kesadaran pentingnya kesehatan untuk ibu dan bayi, pemahaman teknologi, dan juga keinginan tahun yang tinggi. Di sini kita membuat suatu product and services, di mana kita memiliki value proposition dan juga fitur yang ditawarkan oleh Nurture Life yang pastinya beda dengan aplikasi lainnya, yaitu di mana ada great accessibility dan juga customizable client's need, di mana kita menyesuaikan algoritma sesuai dengan kondisi kebutuhan klien, karena bisa dilihat kebutuhan kesehatan itu berbeda-beda. Di sini kita menggunakan beberapa key partners, yaitu ada collaboration, influencer, investor, dan juga application developer. Dan di sini kita ada sales partner juga, yaitu di aplikasi social media dan customer service. Dan di sini ada UI UX dari homepage Nurture Life, dan juga key features-nya ada dari consultation, personal program, dan interactive information, dan juga user tracking. Dan selain itu, mungkin dijelaskan lagi lebih lanjut terkait program yang kita tawarkan dari aspek fungsional dari fitur yang ditawarkan oleh Natural Life. Di sini kita ada direct consultation, di mana kita memberikan layanan konsultasi premium dengan mitra terpercaya seperti dokter spesialis, dan juga pihak penghubung gitu antara ibu hamil dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis, dan juga ada beberapa metode konsultasi, yaitu melalui chat, video call, atau one-on-one session offline. Nah, ini tergantung dari kebutuhan. Yang kedua itu adalah partners program, di mana kita bisa berprogram dengan jasa komunitas atau produk yang mendukung aktivitas ibu pra dan post dan pasca kelahiran untuk memasang iklan pada aplikasi seperti produk asuransi, olahraga, dan juga susu atau konselor atau psikolog. Selain itu adalah interactive information, di mana di sini kita meningkatkan melalui KOL atau spreading awareness melalui konten-konten sosial media yang edukatif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
dari setiap fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Nature Life. Di mana di sini ada user tracker, di mana kita bisa ngelihat background dalam proses kehamilan dan pemeriksaan rutin untuk menjaga kondisi kesehatan dari ibu per trimester. Oleh karena itu, ini akan memudahkan bagi para ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan dan juga pemeriksaan terhadap gaya hidup yang mendukung. Ini adalah contoh user trackernya seperti untuk di trimester pertama, kedua, dan ketiga, dan ada beberapa contoh pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menunjang per trimesternya, dan rekomendasi asupan, rekomendasi kegiatan yang sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ibu per trimester. Selanjutnya untuk premium package, di mana ada paket yang light, itu paket yang paling murah yang kita tawarkan, yaitu 35.000 per bulan, di mana benefitnya adalah akses terhadap seluruh konten premium yang tersedia selama 1 bulan. Dan untuk paket standar, maka akan mendapatkan benefit 1 kali kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis. Berikutnya, ada paket advance di mana biayanya itu adalah 300.000 per bulan, di mana benefitnya adalah mendapatkan kesempatan untuk konsultasi kapanpun dengan dokter spesialis maksimal 4 kali dalam per bulannya. Selanjutnya akan terdapat akses terhadap seluruh konten premium juga, dan untuk paketnya plus ini adalah salah satu paket tertinggi yang kita tawarkan, yaitu di 850.000 per bulan dengan benefit kesempatan konsultasi kapanpun dengan dokter spesialis maksimal 12 kali untuk tiap trimesternya, dan akses terhadap seluruh konten premium selama 3 bulan. Selanjutnya, berikut adalah creative campaign yang akan kita lakukan untuk mengenalkan aplikasi Nurture Life lebih jauh kepada masyarakat, di mana kita menggunakan tagline "Tumbuh Kuat" yang bertujuan untuk menumbuhkan awareness bagi masyarakat Indonesia mengenai kesehatan untuk ibu dan bayi. Campaign ini juga akan mendukung pengembangan proyek Nurture Life yang memiliki tujuan yang serupa, di mana objektifnya adalah untuk menjangkau setidaknya 20% wanita usia optimal kehamilan yang ada di Indonesia dan meningkatkan pengetahuan bagi ibu dan calon ibu mengenai kesehatan dan kehamilan. Dan yang ketiga, sebagai wadah untuk mempromosikan layanan Nurture Life terhadap masyarakat luar, di mana kita akan menggunakan tradisional marketing menjadi interaktif marketing. Step yang pertama, kita bakal melakukan webinar dengan referensi topik tentang optimalisasi gizi bagi ibu hamil dan calon bayi, serta melakukan kumpas tuntas terhadap persiapan pendidikan anak. Step yang kedua, kita akan melakukan sosial media campaign dengan cara upload foto kehamilan dan anak di Instagram, atau melakukan sosial campaign campaign untuk cerita kisah inspiratif melalui caption. Dan yang ketiga adalah tag beberapa teman dan Instagram Nurture Life untuk dengan hashtag tumbuh kuat. Selanjutnya, step 3 adalah kita akan membentuk community di mana potensial platform yang akan digunakan ini adalah Telegram, di mana kita akan mengumpulkan ibu dan calon ibu hamil untuk membentuk komunitas untuk memudahkan persebaran informasi. Selanjutnya ada kompetitor analisis di mana ini adalah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Nurture Life. Yang pertama, itu, dibandingkan dengan beberapa platform lain yaitu Kehamilanku Plus dan juga haibunda.com, Nurture Life bisa menawarkan konsultasi dokter spesialis, personalisasi data klien, variasi pilihan layanan, kemudahan akses pada aplikasi dan juga sosial media, sumber informasi yang dan konten yang kreatif, serta penawaran produk dari lembaga ataupun institusi lain, di mana Nurture Life mengkombinasikan kekurangan dan juga kelebihan yang sudah ada di beberapa aplikasi atau platform sebelumnya. Di mana performance indikatornya ini adalah kepuasan klien yang akan dinilai dari 5 star rating yang diberikan terhadap layanan dengan target melebihi 4,5. Selanjutnya ada performance untuk meningkatkan jumlah aplikasi dan juga engagement media sosial sebesar 10% setiap bulannya, dan terpenuhinya KPI untuk pembuatan konten yakni minimal seminggu itu ada 1 konten. Selanjutnya, ada competitive advantage di mana digital platform berupa aplikasi Nurture Life, di mana ini tuh one stop application yang akan secara matang dapat diakses dengan mudah dan terintegrasi dengan media sosial. Selanjutnya, jumlah layanan yang akan terus meningkat, di mana variasi layanan yang tersedia di aplikasi Nurture Life ini akan selalu meningkat sehingga memenuhi kebutuhan dari para penggunanya. Selanjutnya ada long term service, di mana kita akan memberikan pelayanan yang menggunakan jangka panjang dari mulai masa kehamilan hingga pertumbuhan anak. Selanjutnya ada risk mitigation. Di sini adalah sejumlah pemaparan resiko dari proyek ini. Yang pertama ada product market fit risk, di mana dampaknya ini kita bisa menurunkan tingkat loyalitas klien karena ketidaksesuaian layanan dan juga preferensinya.
Kontrolnya adalah kita bisa melakukan consumer research dan juga menambahkan layanan serta kompetensi dengan mitra. Selanjutnya ada cyber security risk dikarenakan kita akan mengakses banyak data dan juga personalisasi data dengan konsumen, maka ada ancaman berupa hack dan juga sabotase yang dapat merusak sistem dan menurunkan reputasi dari aplikasi ini. Cara kita untuk mengontrolnya adalah mengembangkan informasi security management, sistem untuk menjaga data dan juga setiap informasi yang terdapat di aplikasi ini. Selanjutnya ada financial risk, di mana dampaknya ini adalah kekurangan dana dan juga suntikan dana dari investor sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari bisnisnya. Di mana kontrolnya adalah kita harus membangun hubungan yang baik dengan investor dan juga lembaga keuangan. Produk imitation risk yaitu munculnya pesaing yang dapat menurunkan jumlah klien atau membagi-bagi pasar, di mana kita dapat melakukan kontrol dengan cara melakukan pengembangan secara konsisten dan juga memberikan pelayanan yang terbaik. Berikut adalah proses dari pengembangan produk dari awal hingga tahap akhir, yaitu pertama dari ide-ide yang akan kita jadikan sebagai konsep di brainstorming. Selanjutnya kita akan membuat platform flowchart dan akan dari semua data yang sudah kita siapkan, kita akan membentuk UI UX desain bagi aplikasi ini. Selanjutnya UI UX yang sudah didesain akan diwujudkan dalam bentuk prototype desain, melakukan front end, back end, debugging atau proses pencobaan. Habis itu kita akan melakukan rilis aplikasi, customer acquisition, finance review, dan juga maintenance. Berikut adalah setup cost dari financial project di mana total equipment value-nya itu buat electronic asset sekitar 45 juta, untuk application setup kurang lebih 100 juta, perizinan dan juga administrasi 3 juta, branding marketing influencer kurang lebih brand marketingnya 5 juta dan influencernya 10 juta, expense administrasi 500.000, dan ini untuk salary dari operational manager, application development, C-level, marketing officer, marketing staff ini bisa dilihat, dan dana darurat dan total investment dari aplikasi ini kurang lebih sekitar 163 juta dengan provision 40.750.000 dengan totalnya itu adalah 203.750.000. Selanjutnya ini aja COGS dan juga revenue di mana bisa dilihat ini adalah monthly performance yang diharapkan dari aplikasi ini. Selanjutnya ini adalah business matrix-nya, di mana ini ada payback period-nya, di mana kurang lebih, business payback period-nya ini bakal didapatkan setelah kita menjalankan aplikasi ini selama 27 bulan. Dan break even point-nya itu, kurang lebih untuk mendapatkannya di monthly sales-nya kita butuh sekitar 389 penjualan per bulan untuk mendapatkan nilai BEP kita. Dan ini ada net present values-nya dan juga free cash flow, terminal value, present value cash flow, dan juga present value dari terminal value-nya. Baik, berikutnya di sini terdapat beberapa breakdown dari aplikasi yang akan kita gunakan, di mana problem atau yang menjadi background-nya itu adalah tingginya angka kematian bayi neonatal di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 11,7 dari sekitar 1.000 bayi yang lahir, dan rendahnya tingkat kesehatan dari bayi. Rendahnya kesadaran calon orang tua dan juga masih belum meratanya informasi terkait kesehatan pada bayi dan juga pasca kelahiran. Selanjutnya ada existing alternatifnya, di mana calon orang tua itu kadang nggak memikirkan kondisi finansial dan atau mereka bukan berasal dari tenaga medis, jadi informasinya itu terhambat. Dan juga mayoritas calon orang tua di Indonesia tidak proaktif dalam mencari informasi terkait proses kelahiran. Solusinya kita adalah menyediakan platform yang akan menarik dan juga terintegrasi bagi para calon orang tua dan juga family planning, dan kita akan berkolaborasi dengan institusi, lembaga, dan juga organisasi kesehatan yang akan menunjang jalannya aplikasi ini. Kita juga akan menumbuhkan awareness bagi masyarakat Indonesia mengenai isu kesehatan bayi, di mana key matrix-nya kita akan melakukan konsisten untuk melakukan konten yang berkualitas secara mingguan, satu konten per minggu, dengan pertumbuhan audiens 10% per bulan, dan efektivitas informasi yang disampaikan mendukung target SDGs Point Good Health and Wellbeing. Selanjutnya, unique value proportion dari aplikasi kita ini adalah keakuratan, kesesuaian, dan juga kualitas konten. Di situ adanya informasi yang berkaitan dengan hal komplementer untuk tumbuh kembang bayi, dan juga layanan premium untuk menghubungkan klien dengan mitra spesialis terpercaya seperti dokter.
Selanjutnya, high level konsepnya kita akan mendorong pertumbuhan platform media sosial terintegrasi yang akan memberikan kemudahan akses terhadap informasi terpercaya bagi calon orang tua dan juga kesehatan dari ibu. Unfair advantage-nya di mana ada relationship management yang baik antara penyelenggara program dengan institusi, pertumbuhan konten kreatif dan inovatif. Dan untuk channel untuk media campaign yang akan digunakan itu ada Instagram, TikTok, YouTube, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan juga Dinas Kesehatan atau Dinkes dan juga akan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu melalui program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Selanjutnya, terdapat customer segment di mana akan dibagi secara demografis untuk kelompok wanita usia dewasa 25 hingga 40 tahun, yaitu yang memenuhi karakteristik ibu hamil, ibu rumah tangga, dan juga wanita baru menikah. Secara psikografis, yaitu para calon orang tua yang menginginkan pengetahuan habit sehat di masa kehamilannya. Untuk early adopters, yaitu calon orang tua yang mengalami keterbatasan akses terhadap informasi, tapi dia tuh menginginkan pengetahuan yang lebih dalam untuk mempelajari berbagai bidang ataupun pengetahuan terkait kehamilan dan juga kesehatan ibu dan bayi. Untuk cost structure-nya ada biaya operasional terkait dengan pemeliharaan platform dan juga agency, dan biaya pemasaran termasuk influencer, advertisement cost, dan juga content production cost. Untuk revenue streams, di sini ada pendaftaran mitra yang ingin bekerja sama, in platform advertisement, dan juga premium member fee. Baik, kurang lebih sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.